Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Ratna Yulianti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Tinggiran 21, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang penerapan Ki Hajar Dewantara baik di kelas maupun di sekolah dengan bimbingan Fasil Ibu Endah Jiwandani dan Ibu PP saya Ibu Saudah. Hal-hal yang saya sertakan dalam jurnal refleksi kali ini adalah 1. Perasaan selama melakukan perubahan kelas. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. 4. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, baik perencanaan, penerapan, dan refleksi. Kemudian yang kelima, saya akan memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Sebagai jurnal yang pertama adalah perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Yang saya rasakan setelah melaksanakan aksi nyata ini ada beberapa perubahan-perubahan di antaranya. Saya merasa sangat senang dan sangat bahagia serta lebih bersemangat karena peserta didik mulai nyaman di dalam kelas dan menikmati setiap proses pembelajaran di kelas. Anak-anak sudah mulai terbiasa untuk melakukan pembelajaran dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat pada proyek penguatan profil belajar Pancasila. Untuk membiasakan perubahan-perubahan tersebut akan saya lakukan secara terus-menerus di sekolah saya. Kemudian jurnal yang kedua adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, pembelajaran berpusat pada siswa. 3. Pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Pembelajaran yang mengutamakan pemahaman nilai agama, budaya, dan budi pekerti yang baik. Kelima, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat warga sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian, jurnal yang ketiga adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Pembelajaran dan pengalaman yang telah saya lakukan diantaranya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Untuk itu, saya berusaha melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Pembelajaran dan pengalaman yang telah saya lakukan baik di dalam kelas maupun di sekolahan diantaranya adalah pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, melaksanakan Jumat Takwa dengan berbagai kegiatan diantaranya sholat duha, membaca Al-Quran, membaca salawat Nabi, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga membiasakan 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Melakukan gotong royong untuk membersihkan sekolah dengan upaya penerapan cinta alam dan lingkungan. Kemudian, melatih peserta didik untuk mengenal kebudayaan lokal dengan permainan daerah, lagu daerah, dan tari-tarian daerah. Saya juga melakukan pembiasaan literasi membaca antara 5-15 menit sebelum proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran siswa dengan menggunakan Zoom dan Google Form untuk pembelajaran di saat-saat tertentu. Kemudian, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang menuntun siswa berpikir kritis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang kontekstual dengan menggunakan berbagai media dan sumber pembelajaran. Jurnal berikutnya adalah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, baik itu perencanaan, penerapan, dan refleksi. Di
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya awali pagi ini dengan mengucap syukur atas limpahan rahmat dari Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini seperti biasa kami pergi ke sekolah dengan menaiki klotok atau perahu kecil sebagai alat transportasi kami untuk bisa menuju ke sekolahan sambil melihat pemandangan sungai yang indah. Ini adalah profil SDN Tinggiran 21, tempat saya menjadi seorang pengajar sejak tahun 2010. Untuk kegiatan perencanaan pertama yang saya lakukan adalah saya konsultasi dan meminta izin dengan kepala sekolah mengenai program yang akan saya lakukan. Menyampaikan program dan sharing dengan dewan guru dan kepala sekolah. Foto pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan, selalu siswa dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu untuk melatih rasa syukur kepada Sang Pencipta. Melaksanakan Jumat Takwa dan berbagai kegiatan diantaranya sholat duha, membaca Al-Quran, membaca sholawat Nabi, dan lain sebagainya. Ini bertujuan untuk melatih peserta didik selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membiasakan 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Program ini melatih peserta didik untuk selalu bersikap santun dan berbudi pekerti luhur baik di sekolah maupun di masyarakat. Melakukan gotong royong untuk membersihkan sekolah dengan upaya merupakan cinta alam dan lingkungan. Dengan menerapkan rasa gotong royong, membiasakan peserta didik untuk saling bekerja sama, membiasakan peserta didik untuk selalu menjaga lingkungan dan melestarikan alam sebagai wujud cinta alam dan bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Melatih peserta didik untuk mengenali kebudayaan lokal maupun nasional dengan permainan daerah, lagu daerah, dan tari-tarian daerah. Mengenalkan peserta didik untuk mengenal budaya lokal dan nasional supaya terlatih untuk melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Pembiasaan literasi membaca 5-15 menit sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dengan membaca, peserta didik akan terlatih untuk lebih menyukai bacaan dan menambah wawasan. Pembelajaran siswa dengan menggunakan Zoom dan Google Form untuk pembelajaran. Media ini melatih peserta didik untuk menggunakan teknologi sebagai wujud kodrat zaman sehingga peserta didik terlatih untuk menggunakan teknologi dengan mengenalkan mereka akan pembelajaran melalui Zoom dan peserta didik dilatih untuk membuat video pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik pada peserta didik karena pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pembelajaran yang menuntun siswa berpikir kritis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pembelajaran yang kontekstual dengan menggunakan berbagai media dan sumber pelajaran. Dengan memakai sumber belajar, siswa lebih aktif dalam belajar dan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Setelah melakukan kegiatan aksi nyata tersebut, saya merefleksi diri supaya mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan yang telah saya lakukan untuk bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Saya mencoba merefleksi kegiatan yang sudah saya lakukan. Dalam melakukan pembiasaan-pembiasaan, ada beberapa kekurangan diantaranya belum tersedianya musola untuk anak-anak melakukan sholat, kemudian minimalnya alat-alat musik tradisional, dan juga terkendala dengan kondisi lapangan yang sering pasang sungai yang mengakibatkan lapangan terendam air. Dan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, masih ada beberapa guru yang belum menerapkannya karena dianggap belum efisien diterapkan di dalam kelas. Selain kekurangan-kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan aksi nyata, ada beberapa kelebihan dari aksi nyata yang telah saya lakukan, diantaranya
Peserta didik mulai rajin mengikuti serangkaian kegiatan keagamaan. Peserta didik lebih rajin dan mengikuti pelajaran. Kemudian terjalinnya kerjasama yang baik antar teman sejawat. Peserta didik menjadi betah di kelas karena lebih menyenangkan. Peserta didik juga lebih aktif, berkreatif, dan bersemangat. Peserta didik terlatih untuk berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapat. Kemudian, peserta didik lebih cepat memahami pelajaran. Testimoni ini saya buat guna mengetahui apa saja kelemahan dan keberhasilan dalam aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk mendengarkan komentar dari rekan sejawat dan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aifa. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Ratna Yulianti, di mana beliau adalah salah satu calon guru penggerak di sekolah kami. Yang bisa saya nilai dari sosok seorang Ibu Ratna Yulianti, beliau adalah sosok yang begitu bersemangat, tidak mengenal lelah. Selama yang saya lihat dan saya amati, beliau tidak pernah mengeluh atas tugas-tugas yang beliau kerjakan. Beliau tidak pernah mengesampingkan antara tugas yang wajib dan tugas yang lainnya, seperti tugas sekolah misalnya. Beliau bagi saya sebagai rekan sejawatnya adalah sebagai sosok yang memberi motivasi saya, ya, karena semangat beliau tadi saya pun tergerak juga untuk bersemangat mengikuti guru penggerak. Nah, kemudian beliau itu adalah sosok yang komunikatif, interaktif, dan mau bekerja sama dengan rekan-rekan kerja di sekolah. Beliau juga tidak sungkan untuk membagi ilmu beliau jika teman-teman rekan sejawat meminta beliau untuk saling berbagi ilmu. Beliau ini selama mengikuti calon guru penggerak, beliau adalah sosok yang mandiri, selalu menjadi rekan yang memberi motivasi untuk rekan-rekan kerjanya. Ya, semoga ilmu beliau yang beliau dapatkan dari program CKB ini nanti bisa menjadi dampak yang positif untuk sekolah kami. Demikian penilaian yang bisa saya sampaikan untuk beliau. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwatun Hasana. Saya murid kelas 6 SDN Tinggiran 21, murid dari Ibu Ratna Yulianti. Perasaan saya ketika diajar oleh Ibu Ratna, saya merasa sangat senang dan lebih bersemangat karena Ibu Ratna mengajar dengan penuh kasih sayang dengan selalu memperhatikan kami. Di sela-sela belajar, kami belajar sambil bermain. Kami juga belajar dengan semangat karena Ibu Ratna memakai media yang menarik. Saya betah belajar di kelas. Kelas juga tertata dengan indah. Saya senang diajari Ibu Ratna. Ibu Ratna, semangat ya. Kami semua ingin selalu diajari Ibu Ratna. Semoga Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian kegiatan aksi nyata saya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya kita sebagai seorang pendidik, untuk terus belajar dan mengembangkan potensi dan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.